Jalan-jalan dari Tanjung ke Bayan. Pulangnya mampir membeli sate ikan. Perkenalkan, nama saya Sepinata Puliatin, guru kelas 6 SD Negeri 5 Kayangan. Dalam rangka menyambut Hari Guru Nasional 2025, saya ikut berpartisipasi mengikuti penghargaan GTK 2025 kategori Guru SD Inovatif. Kali ini saya akan menerapkan praktik baik dengan tema poin rasio. Kuis poin rasio bebas pilih mata pelajaran matematika pada siswa kelas 6 SD Negeri 5 Kayangan, Desa Kayangan, Kabupaten Lombok. Pembelajaran matematika seringkali dianggap sulit dan menegangkan oleh sebagian besar peserta didik sekolah dasar. Hal ini juga dialami oleh peserta didik di SD Negeri 5 Kayangan, sebuah sekolah yang terletak di Dusun Sejongga, Desa Kayangan, Kecamatan Kayangan, Kabupaten Lombok Utara. Dengan kondisi sekolah yang sederhana dan berada di daerah pedalaman, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam menciptakan suasana belajar yang menarik agar peserta didik termotivasi dan aktif selama proses pembelajaran. Pada materi rasio, beberapa peserta didik cenderung pasif dalam kegiatan belajar. Pembelajaran konvensional membuat mereka cepat bosan dan kurang termotivasi. Oleh karena itu, guru perlu menghadirkan inovasi pembelajaran yang tidak hanya mudah dipahami, tetapi juga menyenangkan serta sesuai dengan kemampuan setiap peserta didik. Adapun dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menghadapi beberapa tantangan. Di antaranya, perbedaan kemampuan peserta didik yang cukup signifikan, sehingga perlu disusun soal dengan tingkat kesulitan yang bervariasi. Manajemen waktu agar semua peserta didik mendapat kesempatan berpartisipasi. Menjaga suasana kelas tetap kondusif di tengah suasana kuis yang kompetitif. Menumbuhkan rasa percaya diri bagi peserta didik yang kurang yakin dengan kemampuannya. Setelah mendapatkan masukan dari kepala sekolah dan berdiskusi dengan teman sejawat, saya mantap untuk menerapkan strategi koin rasih pada pembelajaran matematika kelas 6. Koin rasih adalah akronim dari kuis poin rasio bebas pilih dengan langkah-langkah persiapan sebagai berikut. Guru membuat beragam soal dengan tingkat berbeda. Setiap soal diberikan poin sesuai dengan tingkat kesulitannya. Berikut adalah pelaksanaan strategi koin rasih di dalam kelas. Setelah menyampaikan tujuan pembelajaran di awal, guru menjelaskan tentang kegiatan pembelajaran yang akan dilalui pada hari ini. Dia akan maju ke depan secara bergiliran, ya. Yang pertama misalnya orang akan maju ke depan mengambil atau memilih salah satu soal yang ada di papan tulis yang kira-kira mana sesuai dengan kemampuan olah. Nah, setelah itu olah gunting kemudian dikerjakan dalam satu lembar kertas ABS ini. Ditempel soalnya kemudian dikerjakan. Begitu selesai dan jawabannya benar, olah boleh ambil lagi ke depan, pilih lagi yang mana mau. Poin yang kalian kumpulkan maksimalnya itu adalah 100. Ini poinnya 20, poinnya 15. Ini poinnya 10. Kemudian yang warna kuning terakhir adalah poinnya 5. Nah, setiap siswa maksimalnya kalian mengerjakan 8 soal. Poin yang kalian kumpulkan 100. Nah, kemudian poin yang sudah kalian kumpulkan nanti boleh kalian tukarkan. Misalnya yang mendapatkan poin 90 sampai 100 boleh tukar dengan pensil. Juga tukar dengan buku atau buku gambar. Secara bergiliran, peserta didik maju ke depan dan memilih soal pada papan tulis sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
Peserta didik yang dapat menjawab dengan benar memperoleh poin sesuai dengan tingkat soal yang dipilih. Poin maksimal yang akan diperoleh oleh peserta didik adalah 100 poin dengan mengerjakan 8 soal yang berbeda. Peserta didik yang berhasil mendapatkan poin tertinggi bisa menukarkan poin tersebut dengan berbagai alat tulis sebagai reward atas usahanya. Setiap soal yang sudah diselesaikan oleh peserta didik akan diperiksa kembali oleh guru untuk memastikan apakah jawabannya sudah benar atau masih perlu perbaikan. Ya, ini belum nih, makanya berapa? Jumlah makan dan jeruk. Jika jawabannya sudah benar, maka peserta didik boleh mengambil soal lagi di papan tulis. Melalui pembelajaran dengan strategi koin rasih, guru berupaya menciptakan suasana belajar yang interaktif, kompetitif, dan menggembirakan. Setiap peserta didik diberi kesempatan untuk memilih tingkat kesulitan soal sesuai dengan kemampuannya, mengerjakannya dengan percaya diri, dan mengumpulkan poin sebagai bentuk penghargaan atas usahanya. Pendekatan ini sejalan dengan upaya mewujudkan dimensi profil lulusan, yaitu mandiri, kreatif, bernalar kritis, dan kolaboratif. Dengan memberikan kebebasan memilih tingkat kesulitan soal, peserta didik merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar lebih giat. Praktik ini membuktikan bahwa suasana belajar yang menyenangkan dan berpihak pada peserta didik dapat membawa hasil yang optimal serta memperkuat semangat kolaboratif di kelas. Setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran koin rasih, kuis poin rasio bebas pilih, saya menemukan perubahan positif. Peserta didik lebih bersemangat, berani mencoba soal yang menantang, dan mampu menghargai kemampuan diri serta teman. Peserta didik yang sebelumnya pasif mulai aktif karena pembelajaran terasa seperti permainan, bukan ujian. Nilai rata-rata meningkat dari 70 menjadi 85 dan partisipasi peserta didik mencapai hampir 100%. Saya belajar bahwa pembelajaran berdiferensiasi tidak selalu memerlukan alat canggih, melainkan ide kreatif dan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan peserta didik. Senang, semangat, dan merasa percaya diri. Saat saya senang karena pembelajarannya menarik. Saya merasa semangat mengerjakan soal karena rasanya seperti bermain. Ketika berhasil mendapatkan poin tertinggi dan mendapatkan poin dengan buku. Ketika berlomba mengerjakan soal untuk mendapatkan poin yang baru. Ketika berhasil mendapatkan poin. Menurut saya, kuis rasih itu sangat menyenangkan dan sangat efektif untuk membangun semangat dan motivasi belajar siswa, terutama ketika menyelesaikan soal-soal matematika yang dianggap sulit oleh siswa. Kuis rasih ini juga sangat cocok diterapkan pada jam-jam rawan atau matematika. Melihat antusiasme belajar dari kelas 6 dengan metode koin rasih, saya merasa tertarik dan akan mencoba menerapkannya pada kelas saya pada mata pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akmal Rifai SPDI, Kepala SD Negeri 5 Kayangan. Pertama, tentu saya ingin memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Bu Guru Septina Takwiatin yang telah mengembangkan inovasi pembelajaran yang sangat luar biasa. Yang kedua, inovasi pembelajaran ini menjadi bukti bahwa guru-guru kita tidak pernah berhenti di dalam berkarya untuk terus memberikan dampak yang signifikan terhadap peserta didik kita di sekolah. Saya berharap ini menjadi inspirasi bagi dunia pendidikan, bagi guru-guru kita khususnya di Kabupaten Lombok Utara. Dengan memberikan sentuhan berdiferensiasi pada proses pembelajaran, peserta didik merasa dihargai dan termotivasi untuk belajar lebih giat. Saya Septina Takwiatin, berbagi praktik baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.